sudah muncul, angkanya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul semua ya. Halo semua, di video kali ini kita akan menjumlah data omset dengan kriteria wilayah yang ada di tabel berbeda ya. Oke, sebelum mulai saya ingin pastikan dulu bahwa di video ini saya tidak akan menjelaskan formula yang digunakan dengan detail ya. Mau tapi tidak bisa. Kenapa? Karena komputer yang saya gunakan untuk mengedit video ini hanya komputer jadul. Dan kalau saya harus menerangkan formulanya secara detail, maka durasinya akan sangat panjang. Komputer saya nggak akan kuat untuk mengedit video sepanjang itu. Sebagai gantinya, bagi yang membutuhkan penjelasan formula yang digunakan, teman-teman bisa berkunjung ke blog saya di depotexcel.com. Link lengkap nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Oke, kita mulai saja. Untuk tabel datanya kita punya cabang dan wilayah. Kemudian ini adalah untuk omsetnya. Dan nanti kita akan rekap jumlahnya berdasarkan wilayahnya ya. Jadi di sini kita gunakan wilayahnya di sini, sementara untuk tabel omsetnya kita akan gunakan cabang. Nah, ini nanti cabang di sini akan kita cocokkan dengan wilayah yang ada di sini. Kemudian untuk cabang dan wilayah ini, karena nanti saya akan menggunakan sum produk, maka pastikan bahwa untuk cabang ini, untuk kolom cabang ini adalah gunakan data yang berurut ya, dari kecil ke besar atau dari A ke Z ya. Caranya bisa gunakan sort ascending bagi teman-teman yang belum tahu ya. Oke, untuk tanggal cabang dan omset ini, tabel ini akan kita isi secara otomatis menggunakan run between ya. Kenapa? Karena biar nanti datanya terkesan lebih random dan acak ya. Oke, langsung saja. Untuk di kolom tanggal ini kita ketik sama dengan, kemudian kita gunakan teks dulu ya, karena nanti kita pakai untuk tanggal, maka kita gunakan teks yang value-nya kita gunakan run between ya. Nah, ini untuk pengacaknya kita gunakan run between, yang bottom-nya tentu karena tanggal berarti 1 semikolon, dan untuk top-nya adalah topnya 30 ya, 30 saja, 30, kemudian tutup kurung, dan kita gunakan simbol dan ya. Kita gunakan simbol dan untuk tanda pisahnya atau tanda pemisah dari tanggal, tanda petik, kemudian kita gunakan yang ini ya, tanda petik kembali, kemudian kita gunakan lagi yang simbol dan. Nah, ini sekarang kita akan membuat untuk bulannya ya. Kita gunakan run between kembali. Kita gunakan run between kembali yang bottomnya karena ini bulan, tapi kita akan membatasi untuk bulan ini dari bulan ketiga sampai bulan 8 ya. Jadi bottomnya 3 semikolon, baru untuk topnya kita gunakan 8. Tutup kurung, kemudian masih sama seperti tadi, simbol dan, tanda petik, dan untuk pemisahnya adalah seperti ini ya, tanda petik lagi, kemudian simbol dan lagi. Nah, yang ini karena untuk tahunnya masih sama, kita gunakan tanda petik, kemudian 2023 ya. 2023 tanda petik kembali, dan baru kita gunakan semikolon dan format teksnya ya. Format teksnya biar gampang, kita ketik tanda petik, kemudian kita pakai DD untuk format tanggal, untuk format bulan, dan YY untuk format tahun ya. Tutup kurung, tutup tanda petik, kemudian tutup kurung ya. Oke, dan enter. Nah, ini sudah muncul untuk tanggalnya. Sekarang kita akan mengacak untuk cabangnya ya, sama dengan, kemudian kita gunakan indeks ya. Kita gunakan indeks yang array-nya, karena yang nanti akan kita acak adalah cabang, maka otomatis blok yang
B3 sampai B11 ini ya. Absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon, dan baru untuk row numbernya kita gunakan run between ya. Kita gunakan run between yang bottomnya kita pakai 1 semikolon, baru untuk topnya kita kombinasikan dengan con E. Oke, kita kombinasikan dengan con E yang value-nya adalah masih sama B3 sampai B11. Absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurung 3 kali ya, dan enter. Nah, ini untuk cabang juga sudah muncul, tinggal kita cari untuk omsetnya ya. Sama dengan ini juga masih sama, kita gunakan run between. Kita gunakan run between, kemudian untuk bottomnya kita gunakan misalnya 5 juta ya. 1, 2, 3 semikolon, dan untuk topnya misalnya 9 juta ya. Oke, 9 juta, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini karena di sini masih ada angka sepatu, jadi kita bulatkan dulu ya menggunakan round up. Di sini kita gunakan round up, kemudian semikolon, dan untuk number digitnya kita gunakan min 3 ya. Tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah bulat angkanya, tinggal kita blok dan tarik ke bawah. Nah, sudah muncul semua untuk tanggal, cabang, dan omsetnya. Oke, sekarang kita akan baru mulai menjumlah omset berdasarkan wilayahnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan rumus atau formula sum product ya, sum product yang nanti kita kombinasikan dengan lookup. Oke, langsung saja di sel J3 ini kita ketik sama dengan, kemudian kita gunakan sum product. Oke, kita gunakan sum product yang array satunya adalah kita pakai yang ini ya. Karena yang akan kita jumlahkan adalah yang ini, maka G3 sampai G23. Absolutkan dan menekan F4 satu kali, semikolon, baru untuk array 2-nya kita gunakan strip 2 kali, kemudian kurung buka. Nah, ini baru kita gunakan lookup ya. Kita gunakan lookup, dan untuk lookup value-nya, karena yang akan kita cari adalah cabang, maka kita blok yang cabang dulu. Oke, kita blok dulu cabangnya F3 sampai F23. Absolutkan dan menekan F4 satu kali, semikolon, dan untuk lookup vektornya baru kita blok yang rank ini ya. Karena nanti akan kita cocokkan antara cabang dengan wilayahnya, cabang yang di sini dengan wilayah yang ada di sini, B3 sampai dengan C11. Absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurung. Nah, ini untuk pencocoknya kita gunakan sama dengan, kemudian yang Jawa Barat ini ya, yang I3. Oke, I3 tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, sudah muncul angkanya, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul semua ya. Jadi untuk Jawa Barat jumlahnya 68 juta sekian ya. Oke, ketika diklik akan otomatis berubah-ubah. Jadi tinggal blok dulu di sini, kemudian kita copy ya. Kalau pengen tidak mau berubah-ubah, tapi kalau memang mau tetap terus dinamis, ya biarkan saja. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.